على محمد النور الكساري وعلى ذكر الجلال وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه وسلم. يا نور يا نور. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Asuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kiai Haji Badrus Saleh, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat wal afiat, panjang umur, sehat wal afiat ya Allah. Dan mudah-mudahan keluarga besarnya, saudara-saudaranya, keluarga besar daripada beliau mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat, panjang umur. Dan juga ada bapak yang saya hormati Khadimul Majlis Sayyid Ahmad Tariq Muhammad Ali bin Husn Hadil Hamid, mudah-mudahan juga beliau dipanjangkan umur, diberikan sehat wal afiat. Antara bapak yang saya hormati adalah Ustaz Abdullah bin Mahdi Buftain dan Habib Murais bin Haidar Fakat dan Gus Hafid serta Habib Mahdi. Saya mudah-mudahan juga beliau dipanjangkan umurnya, diberikan sehat wal afiat. Dan tak lupa pula Habib Ali Zainal Abidin Husnul Mukhtar, Habib Hamzah Al-Jufri dan Habib Adnan. Insyaallah mudah-mudahan kita di malam ini penuh dengan momen. Alhamdulillah, saya sedikit membahas tentang momen. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat momen khatmul Quran di malam ini hajat-hajat kami yang hadir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah lepas dengan yang namanya momen. Nah, termasuk sekarang juga bulan Rajab, momen di mana bulan istighfar. Nanti bulan Sya'ban momen sholawat, apalagi momen-momen di bulan puasa nanti ada yang namanya di mana Allah berikan kesempatan kita momen yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan mendapatkan malam Lailatul Qadar, momen Idul Fitri. Nanti akan ada kita mudah-mudahan dipanjangkan umur sehingga kami menikmati momen yang namanya Idul Fitri. Datangi tetangga-tetangga, utamanya keluarga besar kita, datangi karena di saat itu momen untuk silaturahmi. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang memanfaatkan momen. Dan semua tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Muhammad. Jadi dan mau tak terasa tak namanya pengontretan nah, kecuali pada kepentingan. Manfaatkan mumpung momen hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, bulan Maulid, semua miliknya umat Islam. Allah Muhammad. Dan alhamdulillah Islam lebih termasuk Allah memberikan kita nikmat yang azim. Tidak lain kita diberikan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Apakah Anda punya waktu, punya momen untuk bersama dengan Al-Quran? Allahumma Muhammad. Paling bagusnya ibadah umat Nabi Muhammad SAW yaitu membaca Al-Quran. Allahumma Muhammad. Pengen selamat dunia akhirat Al-Quran, pengen senang dunia akhirat Al-Quran, pengen dia orang yang paling untung dunia naku Al-Quran, betul yang beli naku Al-Quran, betul apa baik harus kami nawatok kepada Al-Quran. Berarti membeda orang Islam. Al-Habib Ja'far bin Saud kata bu, orang yang saya tak pernah ngaji sehari semalam termasuk aib. Maka masalah apa-apa jangan sampai dalam sehari tak aib. Seperti hal yang jelek. Kenapa? Kita diberikan waktu dan ini cuma momen. Hidup itu juga momen. Jadi manfaatkan hidupnya kamu, digunakan untuk membaca Al-Quran sehari sekali. Allahumma Muhammad. Minimal sehari harus ngaji. Hatta selembar pokok sampai dalam sehari tak ngaji. Allahumma Muhammad. Ada momen yang mana momen ini pengen dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu momen berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Dari saking derajat empian disanding dengan Nabi Muhammad SAW, tak deraki laraki
dengan kaitan dengan Nabi Muhammad SAW, detik umat Nabi Muhammad, mereka termasuk momen. Jadi sia-sia saking tekin momen kedudukan takdir yang Allah beri kepada kita, sampai dia tak bisa memungkiri nikmatnya. Masya Allah beri saking agungnya momen bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Seandainya biar dia kepaham kepesan apa, tak kira seroh, tak kira rebut, tak kira susah. Kenapa? Karena aku Al-Quran. Saya akan bercerita tentang dua hal, yaitu cerita tentang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syahibul Maulid dengan Al-Habib Salim Syadili. Allahumma salli Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini punya guru namanya Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas. Ketika beliau bertanya tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim, pengen tahu, pengen jelas tafsir tentang Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di saat itu bertanya, di saat waktu duhur, dijelaskan sama Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas kepada ahli mau disebut dulu. Sampai waktu sholat adzan asar, tunggu dulu, sholat asar, setelah selesai sholat asar dijelaskan lagi sampai ke maghrib. Sholat maghrib dijelaskan lagi sampai ke sholat isya. Tak remare. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas atabu, ya Ali, seandainya kamu harus tuntas mendengarkan tafsir pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka saya butuh waktu seumur hidupmu. Tak mari. Bayangkan saking luasnya ilmu Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas. Mereka masih satu tetesan tak mari, butuh waktu seumur hidup. Bayangkan. Akhirnya Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas atabu Ali, ya Ali, kalau kamu pengen punya ilmu yang luas, apabila kamu dapat ilmu A, amalkan, sehingga 8 tahun Allah akan berikan ilmu B kepada kamu. Ketika kamu paham ilmu B, amalkan ilmu B, insya Allah 8 tahun Allah akan memberikan ilmu C. Walaupun sedikit yang kamu pahami, yang penting amalkan. Dan tidak mungkin ilmu itu bermanfaat kecuali diamalkan. Allahumma shalli Muhammad. Mereka abbas sunnah dalam bercerita. Dan apa boleh, mudah-mudahan di hati para wisudawan hatinya seperti Al-Qur'an, tidak berbuat kecuali berkaitan dengan Al-Qur'an, tidak berpikir kecuali pemikirannya berkaitan dengan Al-Qur'an. Allahumma shalli Muhammad. Orang ilmu terjenjing Gusti Allah. Yang kedua, saya membahas tentang Al-Habib Salim As-Syadili radhiyallahu anhu. Ketika di bulan Ramadan, Al-Habib Salim As-Syadili atabu dalam kajian tafsir Al-Quran Abali Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Salim As-Syadili ini sumpah, demi Allah, apabila kalian meyakini kalimat daripada sifat Allah Rahman Rahim, di hati kalian tidak akan ada sedih dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang menyakin ongkongku di Allah Rahman Rahim tidak akan pernah galau, tidak akan pernah kebeter oleh itunya, tidak akan, dan dia akan mendapatkan ketenangan. Allahumma shalli Muhammad. Ini keadaan iman. Jelas inna awliyallahi khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Semua para wali ini keadaan imannya tinggi kepada Allah terkait cakap dia Allah Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Al-Habib Salim menjelaskan. Yang kedua, Al-Habib Salim atabu, awalilah setiap perbuatan kamu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan kamu akan mendapatkan dari apa yang kamu tidak bayangkan. Contoh, kemudian kamu buka toko baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal bakun penghasilan tak over, tetap di saat itu juga sangat mendapatkan sesuatu yang sifatnya sir, rahasia yang sebelumnya kamu tidak pernah dapatkan, karena keutamaan daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kami mereka penting. Anak apa abai baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya penting yang berkaitan dengan ibadah.
tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika dia berbuat yang makruh maupun yang haram. Arokok baca Bismillah, tapi paling Bismillahirrahmanirrahim arokok. Ini tak boleh, kita orang ngajar makruh, tidak boleh. Baca Bismillah tetap tidak boleh, ini fikih. Allah Muhammad tapi beda ilmu, jangan pukul rata sih. Tapi paling ngalakan apa abai, baca Bismillah. Arokok tak boleh baca Bismillah karena hukumnya makruh, apalagi haram. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita oleh, mereka haram. Dan Bismillah tak bisa. Mereka hukum tidak ada tawar menawar. Terserah mau jawab, tidak ada tawar menawar. Kita hukum. Biar hukum Allah kabar. Melendo mari tak berkabar. Kan kurang ajar. Terus melendo mari tak berkabar. Pas hukum Allah kabar. Tak ada yang lucu. Tercorok Allah Muhammad. Dunia saya sekejap, kemudian tak mengenal urusan akhirat bertabur. Aduh, ada si kocak tercorok Allah Muhammad. Terakhir katanya Habib Salim Syatiri, cari lagi kalian semua yang ada di sini tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammad. Mereka cerita Al-Quran. Allah mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, amalan-amalan kita yang berkaitan dengan Al-Quran, mudah-mudahan memberi syafaat kelak ketika di alam kubur. Mudah-mudahan berkat Al-Quran masalah-masalah kita selesai semuanya. Berkat Al-Quran, karena Al-Quran ini juga bagian penolong ketika kita sudah tidak punya apa-apa lagi, ketika kita di alam kubur. Allah Muhammad. Dan saya bangga dengan adik-adik ini, mereka semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Dan di akhir zaman ini orang hafal Al-Quran ini langka, termasuk sesuatu hal yang langka. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan diberi sepanjang umur, walafiat, semangat untuk memperjuangkan agama Allah di mereka tentang Al-Quran. Kurang lebih boleh minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.